Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyampai materi yang pertama, saya Raina Dininda akan menyampaikan mengenai bilingualisme. Apa itu bilingualisme? Bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kedwibahasaan. Istilah tersebut menurut Khair dapat dipahami bahwa bilingualisme atau kedwibahasaan berkenaan dengan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Meski itu adalah konsep yang sangat sederhana, tetapi ada beberapa ahli yang menerangkan tentang pengertian kedwibahasaan atau bilingualisme. Yang dimaksud dengan kemampuan mampu menggunakan dua bahasa atau lebih itu seperti apa? Apa harus sama baiknya antara bahasa pertama dengan bahasa kedua, atau bisa berbeda antara satu bahasa dengan yang lain? Nah, itu yang akan menjadi bahan diskusi oleh para ahli sosiolinguistik. Nah, salah satunya ahli sosiolinguistik yang menerangkan adalah Leonard Bloomfield. Menurut beliau, bilingualisme adalah penutur yang dapat menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Kemudian ada juga pendapat Robert Lado yang menjelaskan bahwa bilingualistik adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seorang sama baik atau hampir sama baiknya, yang secara teknis mengacu pada pengetahuan dua buah bahasa bagaimanapun tingkatnya. Kemudian yang berikutnya ada menurut Mackey dan Fishman. Menurut mereka menyatakan dengan tegas bahwa bilingualisme adalah penggunaan bahasa secara bergantian dari bahasa satu dengan bahasa yang lainnya oleh seorang penutur. Demikian mengenai bilingualisme saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu multilingualisme. Apa sih multilingualisme itu? Istilah bilingualisme atau kedwibahasaan sering dianggap sama dengan istilah multilingualisme atau kemultibahasaan, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan penggunaan lebih dari satu bahasa oleh individu, kelompok, atau masyarakat seperti regional, nasional, bangsa, dan negara. Multilingualisme lebih merujuk pada penggambaran seorang penutur yang menguasai lebih dari dua bahasa, tiga bahasa, empat bahasa, bahkan bisa sampai 5 bahasa sekaligus. Penggunaannya hampir sama dengan bilingualisme, yakni tahu kapan dan di mana suatu bahasa akan digunakan. Selanjutnya kita ke pengertian diklosia. Apa itu diklosia? Diklosia adalah situasi bahasa di masyarakat ketika terdapat dua bahasa atau lebih yang sama eksistensinya dengan pembagian peran serta fungsi masing-masing. Istilah diklosia untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Ferguson pada tahun 1959 dalam karyanya yang berjudul Diklosia. Istilah diklosia untuk kali pertamanya digunakan Ferguson untuk melukiskan situasi kebahasaan yang terdapat di Yunani seperti di negara-negara Arab, Swiss, dan Haiti. Diklosia berkaitan dengan penggunaan ragam bahasa, yakni yang ditinggikan atau dilambangkan dengan huruf ragam H, high variation, yakni bahasa yang formal atau resmi, dan ragam lain yang dianggap lebih rendah dilambangkan dengan ragam L, low variation, yakni bahasa non-formal atau tidak resmi. Fenomena inilah yang disebut dengan diklosia. Masing-masing bahasa mempunyai fungsi atau peran yang berbeda dalam konteks sosial. Selanjutnya, apa saja manfaat dari bilingualisme, multilingualisme, dan diklosia? Yang pertama, manfaatnya mengembangkan kemampuan berpikir seseorang menjadi kreatif dan memiliki dua atau lebih kata-kata untuk setiap objek dan ide. Juga membuat seseorang hati dalam komunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. Manfaat yang kedua, dapat menumbuhkan
dan menaikkan rasa percaya diri pada seseorang. Karena dengan menguasai 2 bahasa atau lebih, seseorang lebih berani untuk berkomunikasi dan tetap merasa aman dalam lingkungan yang menggunakan 2 bahasa atau lebih bahasa yang dipahami olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erli Lailatul Barakah. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat tertutup dan masyarakat terbuka. Masyarakat tertutup adalah masyarakat yang tidak tersentuh oleh masyarakat lain, entah karena letak wilayah tinggalnya terpencil atau karena masyarakat itu sendiri yang membatasi untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Contohnya, Anda tinggal di suatu desa terpencil, lalu Anda tidak mau menerima bahasa lain kecuali bahasa di desa Anda itu sendiri. Nah, apa sih dampak dari masyarakat tertutup? Yang pertama adalah mengakibatkan masyarakat tutur yang statis. Artinya apa? Artinya masyarakat mengalami perubahan yang sangat lambat. Contoh dari masyarakat tutur statis adalah suku Kajang. Lalu menciptakan masyarakat tutur yang monolingual, artinya masyarakat hanya menggunakan satu bahasa. Lalu dampak yang kedua adalah masyarakat tertinggal perkembangan zaman. Ketiga, sulit berkomunikasi bila mereka keluar dari daerah asli mereka. Lalu yang keempat, tidak bertambahnya wawasan dan kemampuan bahasa. Yang kedua yaitu masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang memiliki hubungan dengan masyarakat lain sehingga akan mengalami yang namanya kontak bahasa. Dampak negatif dari masyarakat terbuka dalam bahasa adalah yang pertama, melemahnya bahasa asli atau bahasa nasional. Yang kedua, melemahnya bahasa daerah. Dan yang ketiga, kultur shock atau guncangan budaya. Maksudnya adalah masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan, dan di mana di dalam perubahan tersebut terdapat unsur budaya asing yang bertolak belakang dengan kebudayaan asli mereka. Melemahnya bahasa asli dan bahasa nasional, contohnya adalah anak muda generasi sekarang lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari. Dan yang kedua, melemahnya bahasa daerah, di mana anak-anak di suatu daerah lebih cenderung menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, namun mereka sudah melupakan bahasa daerah mereka sendiri. Selanjutnya adalah dampak positif dari masyarakat terbuka. Yang pertama, bertambahnya wawasan baru, dan yang kedua, mudah bersosialisasi dengan masyarakat lain, dan yang ketiga, tidak tertinggal zaman. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saya Sinta Bella dari kelompok 3 akan memaparkan penjelasan atau pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kondisi kontak bahasa. Apa sih kondisi kontak bahasa itu? Kondisi kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadinya penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Kemudian, kontak bahasa dapat terjadi antara lain. Yang pertama, melalui pindahnya sebuah kelompok ke tempat kelompok yang lain. Yang kedua, bisa saja melalui hubungan budaya yang erat. Yang ketiga, bisa saja melalui pendidikan. Kemudian, kita bahas faktor penyebab terjadinya kondisi kontak bahasa. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi kontak bahasa dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pindahnya sebuah kelompok ke tempat kelompok yang lain. Bagaimana sih maksudnya? Nah, pindahnya sebuah kelompok ke tempat kelompok yang lain dapat disebabkan oleh adanya keinginan atau tekad untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Seperti misalnya orang Jawa yang banyak merantau ke Jakarta dengan keinginan dan tekad ingin memperbaiki hidup yang layak dan lebih baik. Atau bisa saja misal orang Bugis, orang Madura, orang Minangkabau yang merantau ke daerah lain di Kepulauan Nusantara. Kemudian, di samping itu, kepindahan itu dapat juga disebabkan oleh kebijakan kependudukan. Bagaimana sih maksudnya? Nah, masalah kependudukan di Indonesia misalnya diatasi dengan jalan diusahakannya transmigrasi, khususnya pemindahan penduduk di Jawa yang padat sekali penduduknya keluar Pulau Jawa.
seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang penduduknya masih jarang atau tidak terlalu padat. Kemudian, kebijakan itu sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua yang kemudian diterapkan atau masih diteruskan sampai sekarang. Meskipun jumlah penduduknya semakin berkurang, kelompok yang berpindah itu dapat membentuk komunitasnya sendiri atau berbaur dengan penduduk setempat dan memungkinkannya terjadi kondisi kontak bahasa antara bahasa kelompok pendatang dengan bahasa kelompok penduduk setempat. Kemudian, yang kedua, bisa saja melalui hubungan budaya yang erat. Bagaimana sih maksudnya? Nah, melalui hubungan budaya yang erat ini, kontak bahasa dapat juga terjadi melalui proses dua kelompok yang berbeda bahasanya hidup berdampingan, dapat berinteraksi secara teratur, secara baik, tanpa kesulitan yang berarti. Kelompok penutur bahasa Madura, misalnya, di sepanjang pantai utara Jawa Timur, sejak 3-4 abad yang lalu hidup bersamaan dengan kelompok penutur bahasa Jawa. Begitu pula dengan kelompok penutur bahasa Jawa dan kelompok penutur bahasa Sunda hidup bersama-sama di sepanjang atau di sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mereka mempunyai bahasanya masing-masing, tapi hidup bersamaan dan berdampingan karena budaya yang erat. Mereka mempunyai kondisi kontak bahasanya masing-masing, tapi tidak mengalami kesulitan saat mereka masih bisa mengendalikan dan mengatasi hal itu, sehingga masih bisa terjadi interaksi bahasa dengan baik dan benar meskipun masih mempertahankan kondisi kontak bahasanya masing-masing. Kemudian yang ketiga kita bahas kondisi kontak bahasa melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan, kontak bahasa dapat terjadi berkat adanya kebijakan di bidang pendidikan. Di Indonesia misalnya, ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahasa tertentu dipakai sebagai bahasa pengantar yang diajarkan di sekolah. Misalnya di Kendari, Sulawesi Tenggara, bahasa daerah Tolaki diajarkan sebagai mata pelajaran tambahan atau muatan lokal. Begitupun di daerah-daerah lain, seperti di daerah Sunda, bahasa Sunda dijadikan pembelajaran sebagai bahasa muatan atau bahasa lokal. Kemudian masing-masing mengajarkan bahasa daerahnya sesuai di mana bahasa daerah itu berasal. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas dampak dari kontak bahasa tersebut. Apa aja sih dampaknya yang dapat ditimbulkan? Nah, adanya kondisi kontak bahasa sedikit banyaknya akan berakibat pada pemakaian bahasa di kalangan kelompok atau di kalangan anggota kelompok yang mengalami kontak bahasa tersebut. Misalnya seperti apa sih? Misalnya ada masyarakat yang dapat dengan mudah memakai dua bahasa secara bergantian. Ia adalah seorang bilingual atau dapat disebut juga dengan dwi bahasawan. Kemudian ada yang hanya sebatas memahami apa yang didengarnya, tetapi tidak dapat mengutarakan apa yang ada di pikirannya sesuai dengan bahasa yang bersangkutan. Maka ia adalah seorang bilingual yang pasif. Nah, di samping itu, ada juga yang hanya dapat berkomunikasi dalam bahasa pertamanya sendiri, atau bahasa ibu atau bahasa daerahnya sendiri. Tidak dapat memahami bahasa kedua, bahasa asing atau bahasa daerah lainnya. Maka orang tersebut disebut monolingual atau bisa disebut juga dengan eka bahasawan. Kemungkinan lain adalah terjadinya suatu keadaan di mana karena satu dan lain hal, warga sebuah kelompok lama-lama cenderung meninggalkan bahasanya sendiri dan berpindah memakai bahasa kelompok lain. Itu juga bisa saja terjadi atau bisa saja diakibatkan karena kondisi kontak bahasa tersebut. Kemudian, peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi akibat kondisi kontak bahasa tersebut adalah peristiwa-peristiwa seperti bilingualisme, diglosia, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Nusa Fitri dengan NPM 2019 21500 135. Saya akan membahas materi tentang kaitan bilingualisme dan diglosia.
Diglosia diartikan sebagai adanya perbedaan fungsi atas penggunaan bahasa, terutama fungsi T dan R. Dan bilingualisme adalah keadaan penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat. Maka menurut Fishman tahun 1977 menggambarkan hubungan diglosia dan bilingualisme itu seperti tampak dalam bagan. Adanya 4 jenis hubungan antara bilingualisme dan diglosia, yaitu yang pertama bilingualisme dan diglosia, yang kedua bilingualisme tanpa diglosia, yang ketiga diglosia tanpa bilingualisme, yang keempat tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Di dalam masyarakat yang dikarakteristikkan sebagai masyarakat yang bilingual dan diglosis, hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam atau bahasa R. Kedua ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Contoh masyarakat tutur yang bilingual dan diglosis adalah Paraguay. Di dalam masyarakat yang bilingual tetapi tidak diglosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual. Namun, mereka tidak membatasi penggunaan satu bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi, mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Suatu masyarakat yang pada mulanya bilingual dan diglosis, tetapi kemudian berubah menjadi masyarakat yang bilingual tetapi tidak diglosis, dapat terjadi apabila sifat diglosisnya bocor. Dalam kasus ini, sebuah variasi atau bahasa merembes ke dalam fungsi yang sudah dibentuk untuk variasi atau bahasa lain. Hasil perembesan ini mungkin akan menyebabkan terbentuknya sebuah variasi baru kalau T dan R mempunyai struktur yang sama, atau penggantian salah satunya oleh yang lain kalau T dan R tidak sama strukturnya. Di dalam masyarakat yang berciri diglosia tetapi tanpa bilingualisme, terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok ruling group yang hanya bicara dalam bahasa T. Sedangkan kelompok kedua yang lebih besar tidak memiliki kekuasaan masyarakat, hanya berbicara bahasa R. Situasi diglosia tanpa bilingualisme banyak kita jumpai di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Misalnya, dalam satu periode sejarah CZE Rusia, para bangsawan hanya berbicara dalam bahasa Prancis, sedangkan masyarakat Rusia yang lebih luas hanya berbicara dalam bahasa Rusia dengan berbagai dialeknya. Sesungguhnya masyarakat yang diglosis tanpa disertai bilingualisme tidak dapat disebut sebagai suatu masyarakat tutur, sebab kedua kelompok tersebut tidak berinteraksi, kecuali secara minim dengan menggunakan interpreter atau menggunakan bahasa pidgin. Pola keempat dalam pembicaraan hubungan diglosia dan bilingualisme adalah masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingualisme. Di dalam masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingualisme, tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil. Yang dewasa ini tentunya sangat sukar ditemukan. Dari keempat pola masyarakat kebahasaan di atas, yang paling stabil hanya dua, yaitu yang pertama diglosia dan bilingualisme, dan yang kedua diglosia tanpa bilingualisme. Keduanya berkarakter diglosia, sehingga perbedaannya adalah terletak pada bilingualismenya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia Nuraini. Selanjutnya saya akan memaparkan contoh masyarakat dari bilingualisme, multilingualis, dan diglosia. Contoh yang pertama yaitu contoh bilingualisme dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat Cianjur dapat menggunakan dua bahasa dalam aktivitas kesehariannya, yakni bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Maksud dari pernyataan berikut ialah masyarakat Cianjur
menggunakan bahasa Sunda ketika mereka berinteraksi dengan keluarga dan tetangganya. Akan tetapi mereka juga dapat menggunakan bahasa Indonesia ketika mereka berinteraksi dengan warga yang bukan penduduk asli masyarakat Cianjur. Contoh yang kedua yaitu contoh multilingualis dalam masyarakat. Contohnya seperti seorang anak menguasai lebih dari 2 bahasa, 3 bahasa, bahkan 4 bahasa sekaligus. Penggunaannya hampir sama dengan bilingualisme, yakni tahu kapan dan di mana suatu bahasa digunakan. Contohnya seperti orang Sunda mampu berbahasa Sunda sebagai bahasa ibunya, bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya, dan bahasa Inggris sebagai bahasa ketiganya. Contoh yang terakhir ialah contoh diglosia dalam masyarakat. Contohnya seperti dalam masyarakat Sunda dikenal undak usuk basa. Di dalamnya terdapat aturan tata bahasa yang mengatur tingkatan ragam bahasa rendah dan ragam bahasa tinggi. Contohnya seperti bahasa cohak, ragam kasar, bahasa loma, ragam untuk sesama, dan bahasa lemes atau ragam halus. Pemakaian suatu ragam dalam bahasa itu bukan didasarkan atas topik pembicaraan, melainkan oleh siapa, golongan atau kelas, dan untuk siapa seseorang itu berbicara. Contohnya seperti seorang anak berbicara dengan seorang guru tidak bisa menggunakan bahasa cohak atau ragam kasar, melainkan harus menggunakan bahasa lemes atau ragam halus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.